Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ira Wahyuni dari Prodi Pendidikan Akuntansi kelas B tahun 2018, akan sedikit menjelaskan mengenai perencanaan strategis yang baik. Di sini saya akan menjelaskan perencanaan strategis yang baik dengan mengambil contoh dari perusahaan PT Indofood Sukses Makmur. Sebelum masuk ke intinya, kita perlu mengetahui apa itu perencanaan strategis. Perencanaan strategis adalah proses mendokumentasikan dan menetapkan arah bisnis dengan menilai di mana posisi perusahaan berada dan arah tujuan perusahaan. Rencana strategis memberi tempat untuk mencatat misi, visi, nilai-nilai, tujuan jangka panjang, dan rencana tindakan yang akan perusahaan gunakan untuk mencapai tujuannya atau sasarannya. Selanjutnya adalah kita perlu mengetahui apa saja konsep dari perencanaan strategis. Perencanaan strategis memiliki konsep yang tak lepas dari sisi strategis itu sendiri. Dengan konsep yang jelas, proses perumusan rencana strategis lebih mudah dipahami oleh perusahaan. Adapun konsep-konsep dari perencanaan strategis itu diantaranya adalah misi, visi, dan sasaran. Misi adalah serangkaian tugas kewajiban seorang individu dalam kelompok, organisasi, ataupun perusahaan. Selanjutnya, visi adalah gambaran atau proyeksi masa depan dari hasil misi atau tugas yang dijalankan. Misi membantu perusahaan mencapai visi. Karena itulah misi dan visi dikatakan saling berkaitan antara satu sama lain. Konsep yang terakhir adalah sasaran. Sasaran adalah pengembangan dari visi dan misi itu sendiri. Informasi dan konsep yang ada dalam visi, misi, dan sasaran tidak hanya bisa diidentifikasikan begitu saja, melainkan harus disampaikan kepada seluruh internal perusahaan. Baiklah, selanjutnya adalah tahapan atau proses perencanaan strategis. Perusahaan perlu merancang rencana strategis yang baik jika ingin mencapai tujuan sesuai dengan yang diharapkan. Dalam perencanaan strategis diperlukan beberapa tahapan atau proses yang harus dilakukan. Tahapan atau proses yang dimaksud di sini yaitu adalah langkah atau proses pertama adalah penentuan misi dan tujuan. Langkah ini mencakup pernyataan-pernyataan umum tentang misi, falsafah maksud, dan tujuan dari organisasi. Perumusan misi dan tujuan merupakan tanggung jawab kunci bagi seorang manajer. Selanjutnya adalah langkah atau proses yang kedua, yaitu pengembangan profil perusahaan. Pengembangan profil perusahaan mencerminkan kondisi internal dan kemampuan perusahaan dalam mengelola perusahaan atau bisnisnya. Proses ini dilakukan dengan mengidentifikasikan tujuan-tujuan dan strategi-strategi yang ada sekarang. Baiklah, langkah atau proses yang ketiga yaitu analisis lingkungan eksternal. Langkah ini dimaksudkan untuk mengidentifikasikan cara-cara dalam mana suatu perusahaan dapat melakukan perubahan-perubahan terhadap lingkungan ekonomi, teknologi, sosial budaya, dan politik, dapat secara tidak langsung mempengaruhi
organisasi atau perusahaan. Baiklah, Baiklah, langkah selanjutnya adalah langkah yang kelima, yaitu identifikasi kesempatan dan ancaman strategis. Langkah ini memuat identifikasi tujuan dan strategi, analisis lingkungan, serta analisis kekuatan dan kelemahan organisasi. Langkah yang selanjutnya yaitu langkah yang keenam, yaitu pembuatan keputusan strategis. Langkah ini mencakup identifikasi, penilaian, dan pemilihan strategi sebagai alternatif yang hendak dipilih atau yang hendak akan diterapkan. Baiklah, selanjutnya adalah langkah atau proses yang ketujuh, yaitu pengembangan strategi perusahaan yang telah dipilih sebelumnya. Setelah tujuan jangka panjang dan strategi dipilih dan ditetapkan, organisasi perlu menjabarkannya ke dalam sasaran-sasaran dalam jangka waktu yang lebih pendek, misalnya dalam jangka tahunan, dan strategi operasional atau strategi pelaksanaan sehari-hari. Langkah perencanaan strategis yang kedelapan yaitu implementasi strategi. Langkah ini menyangkut kegiatan manajemen untuk mengoperasikan strategi. Baiklah, langkah selanjutnya atau langkah yang terakhir yaitu peninjauan kembali dan evaluasi. Peninjauan kembali dan evaluasi ini dilakukan dan dengan hasil, jika misalnya hasilnya baik, maka strategi yang telah dipilih tersebut semakin dikembangkan, dan jika strategi yang telah dipilih dianggap kurang baik atau kurang dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan, maka dilakukan revisi ulang terhadap strategi tersebut. Baiklah, selanjutnya itu contoh perencanaan strategis yang baik pada perusahaan PT Indofood Sukses Makmur. Adapun visi dari PT Indofood Sukses Makmur yaitu menjadi Total Food Solution Company. Dan adapun misinya diantaranya untuk terus meningkatkan karyawan, proses, dan teknologi. Yang kedua, untuk menghasilkan kualitas tinggi, inovatif, dan terjangkau. Yang ketiga, untuk menghasilkan produk yang disukai oleh pelanggan. Yang keempat, untuk memastikan produk-produk kepada pelanggan domestik dan internasional. Dan misi selanjutnya adalah untuk memberikan kontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia dengan penekanan pada gizi. Selanjutnya, adapun tujuan dari PT Indofood Sukses Makmur yaitu yang pertama, memperluas bidang usaha secara terus-menerus melalui bidang usaha internal maupun pengembangan usaha strategis. Tujuan yang kedua yaitu mengurangi biaya transportasi. Yang ketiga yaitu selalu meningkatkan kesejahteraan karyawan. Tujuan selanjutnya yaitu mensuplai daerah lain yang selalu kekurangan persediaan barang. Dan tujuan yang terakhir yaitu berperan serta dalam pelestarian lingkungan hidup dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Adapun analisis eksternal dari PT Indofood Sukses Makmur yaitu diketahui bahwa PT Lonsum berada di bawah kuasa dari PT Indofood Sukses Makmur. Oleh karena itu, PT Indofood Sukses Makmur mengakuisisi PT Lonsum. Selanjutnya dapat dilihat di sini yaitu analisis internal. Analisis internal di sini
yaitu PT Indofood Sukses Makmur memiliki sistem produksi yang terintegrasi. Selanjutnya yaitu kesempatan atau peluang. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa PT Indofood itu memiliki sistem produksi yang terintegrasi sehingga mengakibatkan PT Indofood dengan mudah dapat menguasai pasar dan tidak tergantung terhadap pemasok karena bahan baku sudah dimiliki oleh PT Indofood itu sendiri. Selanjutnya yaitu pemilihan dan pengembangan strategi. Dalam pengembangan pasar dan peningkatan kemampuan perusahaan, PT Indofood menggunakan strategi intensif atau incentive strategy yang terdiri dari 3 strategi utama, yaitu penetrasi pasar, pengembangan pasar, dan pengembangan produk. Strategi penetrasi pasar adalah strategi yang berusaha untuk meningkatkan market share suatu produk melalui usaha-usaha pemasaran yang lebih besar. Selanjutnya, strategi pengembangan pasar. Strategi ini bertujuan untuk memperbesar pangsa pasar dengan memperkenalkan produk atau jasa ke daerah-daerah baru. Selanjutnya adalah strategi pengembangan produk. Strategi pengembangan produk ini bertujuan untuk meningkatkan penjualan dan meningkatkan atau memodifikasi produk-produk yang sudah ada sebelumnya. Baiklah, selanjutnya yaitu pengimplementasian dari strategi yang telah ditentukan atau dipilih sebelumnya. Yang pertama, strategi penetrasi pasar. PT Indofood mengimplementasikan strategi ini atau strategi penetrasi pasar ini dengan menambah jumlah tenaga penjual, iklan, atau usaha promosi lainnya. Misalnya, PT Indofood selain menampilkan iklan hanya pada saat break film, sekarang iklan dari produk-produk PT Indofood pun sudah ada saat film sedang berlangsung. Selain itu, PT Indofood melakukan penetrasi pasar dengan mengadakan banyak bentuk promosi lainnya. Selanjutnya yaitu strategi pengembangan pasar. Salah satu bentuk pengimplementasian strategi ini oleh PT Indofood Sukses Makmur yaitu PT Indofood semakin memperkenalkan produk-produk terbarunya. Misalnya produk terbarunya itu dikhususkan atau spesialnya dapat dikonsumsi mulai dari usia balita hingga lansia. Selain itu, PT Indofood juga semakin mengembangkan pangsa pasarnya ke daerah-daerah terpencil sekalipun. Misalnya, di Yogyakarta, agen-agen Indofood itu bekerja sama dalam menyediakan Indomie pada warung-warung seperti Burjo, di mana warung-warung Burjo ini menyediakan menu utama dalam bentuk hanya bubur kacang hijau dan mie instan saja. Strategi selanjutnya yaitu strategi pengembangan produk. Salah satu bentuk pengimplementasian strategi ini oleh PT Indofood Sukses Makmur yaitu PT Indofood semakin mengembangkan produk-produknya yang telah ada sebelumnya. Misalnya salah satu produknya itu pada mie instan. Sekarang produk mie instan oleh PT Indofood itu semakin beragam
dan tentunya dengan rasa yang semakin enak dan juga unik tentunya. Ya, itulah contoh perencanaan strategis yang baik oleh PT Indofood Sukses Makmur. Ya, selanjutnya saya rasa cukup sekian yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf jika dalam proses tadi terdapat beberapa kesalahan kata. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.